Teman bicara yang baik, pemilihan rektor seringkali terasa jauh dari kehidupan kita sebagai sivitas akademika. Kita dengar namanya, kita lihat spanduknya, dan kita sering mendengar kabarnya. Tapi kita sendiri jarang mendengar apa yang terjadi di balik prosesnya. Padahal, keputusan dari proses ini bisa berdampak kepada kita dan berdampak langsung ke lingkungan akademik, iklim kampus, bahkan masa depan kita sebagai mahasiswa. Di episode kali ini, kita tidak hanya akan berbicara tentang hasil, tapi juga prosesnya. Sudah bersama saya, Ketua Panitia Pemilihan Rektor Universitas Siliwangi tahun 2026-2030, Bapak Dr. Nanang Rusliana, SEMSI, yang akan mengajak teman bicara semua untuk melihat pemilihan rektor dari sisi yang lebih jujur, reflektif, dan apa adanya. Saya Mia Rahmawati, yuk kita mulai obrolannya. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mia. Ya, gimana jumpa lagi ya. Iya. Sebelumnya kita udah pernah berjumpa ya Pak betul, ya. Betul. Sekarang kita dijumpai. Sekarang kita sudah berada di sini ya Pak ya. Iya. Di ruang siniar bersama dengan teman bicara. Dan kali ini saya Mia Rahmawati, Bapak akan memandu jalannya obrolan kita pada siang hari ini. Dan yuk kita mulai obrolannya. Siap. Oke. Untuk pertanyaan pertama ya Pak Siap. Boleh mungkin Bapak mengenalkan dulu kepada teman bicara kita, apa peran dan tanggung jawab sebagai ketua pemilihan rektor di sini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman bicara semuanya sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Ini kebetulan satu hari lagi kita untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan ya. Betul. Walaupun memang hari ini sudah ada ya. Baik, pertanyaan yang Mia ajukan tentu saya selaku ketua panitia ya, tanggung jawabnya apa gitu ya. Betul. Yang pertama tentu ini paling tidak yang namanya ketua ya. Ini kan memimpin dan memastikan bahwa seluruh proses pemilihan rektor itu berjalan secara adil ya, kemudian transparan, tertib dan sesuai aturan. Nah, kenapa? Ya karena memang kami di sini panitia mengacu pada aturan yang ada, yaitu Peraturan Senat nomor 2 tahun 2025. Itu aturan yang kami jalankan seperti itu. Jadi tinggal itu saja memantau atau memastikan bahwa seluruh proses ini berjalan dengan tertib itu. Oke, baik. Tapi memang ya Pak ya, kalau pemilihan rektor ini sering sekali dianggap sebagai urusan elit kampus di sini. Nah, sebenarnya sejauh manakah dampaknya ke sivitas akademika? Sebetulnya memang secara persepsi kadang-kadang dalam tanda kutip tadi itu urusan elit. Katakanlah misalkan urusan senat lah, atau ada yang dinamakan dengan majelis wali amanat, atau kalau misalkan di perguruan tinggi swasta itu ada mungkin yayasan gitu. Tapi sungguhnya ini merupakan itu hak semua sivitas akademika kan, baik itu dosen, kemudian pendik dan mahasiswa. Katakanlah misal ini dosen itu kan untuk pengembangan karir ya, kemudian bagaimana kegiatan akademik, lalu terkait dengan kesejahteraan, lalu kemudian misalkan tendik untuk apa? Untuk kaitannya dengan tadi pengembangan karir juga. Kalau mahasiswa untuk apa? Ya itu untuk apa? Mungkin dari sisi biaya juga infrastruktur yang ada lah saat itu. Nah itu jadi bukan hanya memang elit betul, tapi ini dulu dirasakan oleh semua kalangan, terutama memang sistem sivitas akademika seperti itu. Iya, karena memang ya Pak ya, sebagai mahasiswa juga kami pasti merasakan dampaknya Pak ya. Betul ya. Untuk perkembangan kampus ke depannya. Nah, untuk secara garis besar ya Pak ya, bagaimanakah alur pemilihan rektor dari awal sampai akhir gitu Pak? Baik, jadi saya mungkin sampaikan dulu ya. Kami ini panitia pemilihan rektor periode 2026-2030 ini di SK rektor, yaitu tertanggal 5 Desember 2025. Saya akan jelaskan dulu ya. Iya, siap. Nah, ini baik. Jadi
terdiri dari 11 orang. Oke. Iya, yang pertama yaitu Profesor Dr. Deden Mulyana. Iya. Dia sebagai ketua Senat, betul, sekaligus sebagai pengarah di kepanitiaan ini. Oke. Kemudian yang kedua yaitu Pak Dr. Rahmat Rizal. Iya. Dia sebagai sekretaris Senat, sama juga sebagai pengarah. Kemudian yang ketiga saya sendiri didapuk sebagai ketua panitia pemilihan. Nah, saya mewakili dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke. Iya. Kemudian sekretarisnya yaitu Pak Ari. Oh, Pak iya. Rizal, Iya, itu tahu. kenal ya. Nah, beliau dari Fakultas Agama Islam. Iya. Kemudian ada Profesor Dedi Haryadi. Beliau dari perwakilan dari FKIP, betul. Kemudian ada Profesor Pak Rudi ya. Mohon maaf, betul siapa? Pak Budi. Mohon maaf ya. Iya. Pak Profesor Budi itu beliau perwakilan dari Fakultas Pertanian. Lalu ada Pak Adi dari sama ya, Iya, FKIP. FIK. FIK, betul ya Pak Adi. Kemudian Pak Hendra ya, Pak Hendra dari FISIP. Iya. Kemudian Pak Doktor Pak Reza. Beliau dari perwakilan teknik, betul. Ditambah ada dari 2 orang kesekretarian Senat, yaitu Pak Iip dengan Pak Helmi. Iya. Sehingga total keseluruhan panitia ini berjumlah 11 orang. Nah, tadi pertanyaannya izin saya membuka ini ya, karena memang ini harus tersampaikan dan bukti bahwa tahapan pemilihan rektor ini itu terbagi secara garis besar ada 4. Yang tahap pertama itu terkait dengan penjaringan bakal calon. Oke. Begitu. Kemudian tahap yang kedua adalah penyaringan bakal calon. Kemudian yang ketiga adalah pemilihan calon rektor. Baru yang keempat adalah penetapan dan pelantikan. Nah itu. Nah untuk yang keempat itu nanti ranah kementerian. Oke, saya akan jelaskan satu persatu karena memang ini cukup detail ya, dan mudah-mudahan ini juga tersampaikan bagi khalayak khususnya akademika di Universitas Siliwangi ini. Tadi terkait tahap yang pertama yaitu penjaringan bakal calon, betul. Nah, penjaringan itu dimulai dari inventarisir. Apa itu, Pak? Inventarisir bakal calon rektor, yang tentu ini yang telah memenuhi syarat. Apa syaratnya? Yang pertama itu dosen PNS. Oke. Tuh, karena kita di Unsil itu kan dosen ya, ada PNS, ada yang non PNS atau P3K. Nah, syaratnya itu adalah sekali lagi dosen PNS. Oke. Kemudian bergelar S3 atau doktor minimal. Iya. Lalu jabatan akademiknya ada lektor kepala. Begitu. Nah itu. Nah berdasarkan data dari kepegawaian, nah kami panitia mendapatkan 15 dosen yang eligible. Oke, yang memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat tadi ya ada 15 dosen yang eligible, yang internal. Karena memang balon itu juga ada eksternal ya. Nah, itu yang pertama, masih di penjaringan. Berikutnya adalah pengumuman pendaftaran. Ya, ini juga penting ya. Nah, karena pengumuman pendaftaran itu kami lakukan melalui papan pengumuman, kemudian melalui media online, lalu kemudian melalui website Unsil. Nah, bahkan pengumuman ini kami sampaikan kepada perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Kali ini ketentuannya seperti itu. Maka alhamdulillah kan kita punya nanti bakal calon dari eksternal. Nah, itu. Lalu yang ketiga adalah pendaftaran. Iya, betul. Jadi tadi pengumuman, kemudian dan pengembalian formulir. Pendaftaran itu. Ini cukup lama waktunya, dari tanggal 16 Desember sampai tanggal 8 Januari. Hampir 1 bulan ya Pak? Iya, betul. Artinya ini pendaftaran itu. Jadi, nah balik lagi tadi pendaftaran dan pengembalian formulir. Dari 15 tadi yang eligible, ternyata yang mengambil formulir betul itu 8 orang. Alhamdulillah ya, terus terang bagi kami panitia ini sangat membahagiakan sekali, karena ini ada syarat dari Pernet itu, ketika kurang dari 4 pendaftar maka ini pengumuman itu harus diperpanjang. Jadi ada syarat minimal, yaitu 4 orang. Sementara tadi yang daftar alhamdulillah
ada 8 orang. betul dari 8 orang yang ngambil, Betul. yang mengambil formulir. Ini baru di internal. Nah, yang mengembalikan dari yang 8 itu 7. 7. Berarti dari 8 itu ada 1 yang tidak mengembalikan formulir. Nah, ditambah, jadi tadi 7 ya dari internal. Ditambah alhamdulillah tadi karena tadi kita umumkan ke seluruh perguruan tinggi negeri, alhamdulillah ada peminat dari eksternal. Dari mana itu? Dari Universitas Padjadjaran. Nah, sehingga jumlah bakal calon yang mendaftar itu berjumlah 8 orang. Dan bagi kami ini sesuatu hal yang ya membanggakan sekali. Terus terang dari awal, aduh ini rekan-rekan semua ini, wah ini tercapai enggak? Ya karena seperti itu. Dan alhamdulillah, nah ini baru itu. Kemudian berikutnya, jadi udah 3 tahap kan, masih di tahap yang pertama. Tahap berikutnya adalah verifikasi persyaratan administrasi. Nah itu, jadi terkait dengan verifikasi itu kelengkapan dokumen dan keabsahan dokumen. Betul. Nah ini juga cukup lama ya ini. Dari tanggal 9 Januari sampai tanggal 23. Februari. Lumayan, betul. Februari itu sudah kita laksanakan. Nah karena memang kami di sini panitia itu ada kurang lebih 14 form yang harus diisi. Itu saya contohkan misalkan untuk form 1, para balon harus mengisi surat pernyataan beriman dan bertakwa kepada Yang Maha Esa. Kemudian misalkan form 2, dia harus mengisi surat pernyataan menjadi bakal calon itu sampai 14. Ya, banyak sekali ya Pak ya. Banyak sekali itu, makanya memang waktunya juga kami kasih waktu yang cukup lama lah seperti itu ya. Nah itu verifikasi. Setelah verifikasi bahkan kami karena terus terang dari berbagai kelengkapan dokumen itu ada katakanlah misalkan ada yang kurang pasti dengan panitia. Nah, kami berkonsultasi dengan pihak kementerian. Alhamdulillah dari mulai kemarin waktu itu tanggal 13 sampai tanggal 15 kami berangkat ke Jakarta. Kami berlima, saya, kemudian Pak Sekretaris, kemudian Pak Ketua Senat, Sekretaris Senat, kemudian Pak Helmi, berlima kita ke sana, berenam dengan Pak Ip, berkonsultasi itu. Jadi yang sekiranya memang, aduh ini bagi menurut panitia ini persyaratan melakukan, kami tidak langsung memutuskan, kami berkonsultasi dulu dan alhamdulillah sehingga dari verifikasi itu setelah konsultasi, alhamdulillah semuanya memenuhi kriteria dan sesuai detail. Nah setelah verifikasi setelah selesai, selanjutnya penyampaian hasil itu verifikasi persyaratan kepada Senat. Mekanismenya seperti itu ya. Jadi verifikasi oleh panitia, kemudian setelah selesai tadi sampai tanggal 26 Januari, berikutnya adalah menyampaikan hasil verifikasi kepada siapa? Kepada Senat. Nah itu. Berarti itu masih belum dipublikasi Pak? Belum. Belum. Iya belum. Nah setelah itu, setelah kami menyerahkan ke Senat, ya dalam hal ini ke Pak Ketua Senat hasil, berikutnya Pak Ketua Senat mengundang di rapat Senat yaitu untuk menetapkan balon atau bakal calon rektor yang lolos verifikasi. Itu ya tentu oleh Senat. Nah kalau nggak salah waktu itu kita rapat Senat di tanggal 27 Januari. Jadi ya tadi dari verifikasi dari panitia selesai diserahkan ke Pak Ketua Senat, Ketua Senat mengundang seluruh anggota Senat yaitu untuk menetapkan bakal calon yang tadi 8 orang itu. Itu. Ini masih di tahap pertama nih cukup ini ya. Nah, berikutnya tadi apa yang Mia katakan belum pengumuman. Nah, setelah itu setelah ada penetapan balon rektor betul, baru berikutnya adalah pengumuman hasil dari penetapan itu sekaligus juga pada saat itu pengambilan nomor urut. Yang waktu Mia sendiri sebagai ini ya MC betul. Nah itu kalau nggak salah di tanggal 29 Januari ya. Nah itu tahap pengumuman ya. Bahkan pada saat itu, nah ini sedikit agak panjang juga ini saya cerita boleh, juga Pak, karena ini biar transparan. Betul kan? Betul. Hal yang sivitas akademiknya mengetahui. Nah ini yang terkait dengan pada saat mungkin Mia juga tahu ya. Dang dari 8 balon itu di detik-detik terakhir nih kalau nggak salah penetapan itu pengambilan itu kan jam 9 kita mulai ya. Nah di jam 8 saya dapat WA
dari salah satu bakal calon bahwa beliau ya tidak bisa hadir dalam itu kan. Nah itu siapa itu? Itu balon dari eksternal yang dari UNPAD ya, Profesor Nandang. Beliau menyatakan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena posisi beliau pada saat itu katanya lagi di Papua. Nah, ada delay pesawat. Nah kami atau saya sendiri sebagai ketua tidak langsung mengambil keputusan. Tentu tadi dengan mekanisme yang ada karena prinsip kami dalam kepanitiaan itu adalah kolektif kolegial lah seperti itu. Pak? Ya artinya kami sebagai ketua tidak langsung bisa memutuskan betul, tapi atas kesepakatan. Betul kesepakatan. Bahkan pada saat itu kami langsung mendadak mengadakan pertemuan dengan panitia yang lain sampai saya meminta rekomendasi atau meminta arahan dari Pak Profesor Daden sebagai ketua pelaksana. Maka dari arahan itu disepakati tetap kita jalan. Ya, walaupun tadi bakal calon yang eksternal tidak ada, tapi diwakilkan. Kemarin kan diwakilkan ya. Nah itu diwakilkan oleh panitia. Dalam hal ini kalau nggak salah oleh Pak Helmi. Betul itu. Sehingga proses pengambilan nomor itu berjalan dengan dengan lancar. Sehingga sampai kan terpilih ya. Kalau nggak salah itu nomor urut 1 itu Pak Dr. Ade Rustiana, betul. Kemudian nomor urut 2 yaitu Pak Iman Hilman, Pak Dr. Iman Hilman. Kemudian nomor urut 3 adalah Pak Dr. Nana. Nah kemudian nomor urut 4 tadi yaitu dari eksternal yaitu Pak Profesor Dr. Nandang, betul yang dari UNPAD. Kemudian nomor urut 5 yaitu Pak Dr. Haji Acep. Ya. Kemudian nomor urut 6 yaitu ini Sri Kandi karena satu-satunya betul. Nah ini betul ya Bu Dr. Ai Sri Kesyani. Kemudian yang nomor 7 yaitu Pak Dr. Asep Suryana. Ya Pak Wakil Rektor 3 ya. Kemudian yang ke-8 adalah Profesor Dr. Arifin. Nah itu dekan teknik. Nah, sehingga alhamdulillah yang 8 itu ya nomor urut itu sudah sudah fix gitu ya Pak. Betul. Sampai tadi kan selanjutnya adalah nah itu tahap yang penjaringan. Oh itu masih belum ke tahap selanjutnya ya Pak ya? Belum. Nah tahap yang kedua adalah penyaringan. Nah ini juga lumayan cukup banyak dan sekali lagi ini luar biasa sekali ini. Ya artinya bahwa tentu masyarakat kampus ya ini perlu pengetahuan lah tentang itu. Jadi kami berikan. Nah, tahap yang kedua itu adalah penyaringan calon rektor. Kalau tadi mau penjaringan ya, sekarang yang dari beberapa ya, betul. Yang kedua adalah penyaringan. Nah, di penyaringan itu ada beberapa tahap juga. Yang pertama adalah penyerahan visi, misi, program kerja dari masing-masing bakal calon ke panitia. Itu. Jadi itu di tahap kedua. Jadi penyerahan. Jadi masing yang 8 itu kan dia punya visi ya, punya misi, punya program kerja, itu diserahkan ke panitia. Kami kasih waktu pada saat itu tanggal 3 sampai 5 Februari. Nah, itu untuk penyerahan tanggal 2 sampai tanggal 5 Februari yang lalu itu penyerahan visi, misi, program kerja dari masing-masing bakal calon. Nah setelah itu sudah ada penyerahan sampai tanggal 5 Februari, berikutnya adalah pengumuman dan sosialisasi. Seperti itu. Mungkin Mia juga atau yang lain bisa lihat kan. Jadi kami selalu tadi kan pengumuman itu melalui papan pengumuman. Ada di depan Fakultas Ekonomi, kemudian ada di dekat masjid kan itu karena itu mobilitasnya kan cukup ramai. Kemudian kami juga pasang di kampus 2 ya. Nah seperti itu sehingga berimbang lah. Nah itu pengumuman. Nah ini yang ditunggu-tunggu. Ini yang ditunggu-tunggu ya. Karena apa? Kita nanti di tanggal 24 berarti minggu depan ya. Nah itu. Kurang lebih berapa lagi kalau nggak salah tanggal 24 Februari itu hari Selasa ya. Hari Selasa itu ada sidang terbuka Senat. Apa itu sidang terbuka Senat itu? Nah di sana itu para masing-masing balon yang berarti 7 ya. Jadi tinggal 7 karena tadi yang satu mengundurkan diri pengambilan nomor urut masih berjalan. Ya, tapi tadi beliau mengundurkan diri. Pernat peraturan Senat 2005 itu ya ketika balon belum menjadi calon maka
diperkenanan untuk mengundurkan diri dengan isu seperti itu. Nah, tadi sekali lagi ini yang mungkin salah satu kegiatan panitia yang ditunggu-tunggu lah. Yaitu tadi itu sidang terbuka Senat. Ya, dalam sidang terbuka Senat itu nanti tentu ini minimal harus dihadiri 2/3 dari anggota Senat, yaitu seluruh anggota Senat. Yaitu tadi pemaparan, betul pemaparan visi, misi, program kerja dari masing-masing balon. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin ada pertanyaan. Boleh nggak Pak, kami hadir atau dan sebagainya, siapa saja yang diundang seperti itu, karena itu ini justru sekali lagi tadi saya katakan yang mungkin yang ditunggu-tunggu, karena nanti di sidang terbuka Senat itu yang 7 balon kita akan menentukan menjadi 3 calon. Ya itu, tapi kita cerita dulu di rapat sidang terbuka betul di sidang terbuka Senat. Jadi tadi pemaparan visi, misi, program kerja dari bakal calon itu kami dari panitia memberikan waktu masing-masing balon itu dengan durasi 10 menit. Sehingga kalau kita 10 kali 7 berarti 70 menit ya, artinya 1 jam lebih 10 menit betul itu. Dan memang balik lagi karena tadi sidang terbuka Senat itu di tanggal 24 persis di bulan Ramadan ya, bulan penuh berkah. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Amin, ya. Amin. Ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa memang kerja di bulan Ramadan itu kan jam 8 ya. Maka kami panitia dari mungkin dengan rangkaian acara kira-kira nanti jam 9 kita sudah mulai pemaparan dari masing-masing bakal calon. Kita alokasikan 9 berarti 10 lah ya betul. Insya Allah mudah-mudahan selesai pemaparan karena tadi masing-masing diberikan alokasi waktu 10 menit. Nah, setelah pemaparan dari masing-masing bakal calon, berikutnya adalah ada tanya jawab. Ada tanya jawab betul. Nah, kami bentuk dalam bentuk panel. Jadi nanti yang 7 itu panitia kasih durasi tanya jawab itu 2 jam. Wow, lama cukup lama, betul ya, 2 jam itu. Itu untuk apanya. Lalu berikutnya, siapa Pak yang nanti yang bertanya, yang boleh bertanya? Kami alokasikan yang pertama itu dari kementerian. Atau dari kementerian juga hadir ya, atau yang mewakili. Karena pada saat saya konsultasi waktu itu di tanggal 13 Januarian, memang kementerian pada saat itu insya Allah hadir. Kalaupun tidak, mohon katanya disediakan Zoom, betul. Nah itu, tapi insya Allah dia akan bertanya. Nah itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua nanti yang bertanya itu senator. Anggota Senat, betul. Tapi tidak semua anggota Senat ya. Nah itu ada perwakilan, kalau nggak salah 4 orang sesuai dengan komisi. Karena di Senat itu ada 4 komisi 1, 2, 3, 4. Masing-masing komisi ada wakilkan. Nah setelah itu, yaitu ada perwakilan dosen. Oh iya Pak. Iya ada nanti perwakilan dosen, tendik termasuk Ormawa. Nah itu. Wow luar biasa sekali. Itu dia. Nah itu jadi ya inilah karena pesta demokrasi ya, walaupun memang kan tadi perwakilan ya, tidak semua. Tapi artinya kan terwakili. Terwakilan dosen nanti terwakili, teknik juga nanti terwakili, Ormawa atau mahasiswa dalam juga terwakili. Nah itu makanya tadi kita kasih waktu 2 jam ya, cukup lama lah. Nah itu yang perlu diperhatikan nanti adalah setiap penanya itu kami pada panitia memberikan alokasi waktu 2 menit. Dan pertanyaan itu harus ditujukan kepada seluruh betul. Tidak ke salah satu. Misalkan saya mau ada resepnya kacang itu mau ke sana misalkan nggak bisa. Nanti ada tata tertib aturan yang tentu sebelum pelaksanaannya kebetulan insya Allah Pak Bode sendiri sebagai moderator insya Allah ya. Nah itu jadi si penanya itu baik tadi dari kementerian, dari anggota Senat, dosen, tendik dan itu masing-masing memberikan pertanyaan dengan durasi waktu 2 menit. Dan tadi pertanyaan itu ditujukan kepada seluruh
bakal calon kepada salah satu. Oke. Coba ini mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Oke, Karena ini oke, juga nih, jangan tegang ya. Iya. Tapi memang ini yang ditunggu-tunggu betul. Iya. Ini ya. Oke. Nah mungkin kalau pertanyaan dari saya pribadi Ya, Pak ya. ya. Kan nanti kami diberi waktu 2 menit untuk memberikan pertanyaan. Betul. Nah kalau untuk para bakal calon rektornya sendiri tuh dikasih waktu untuk menjawab berapa menit gitu nggak? Bagus pertanyaan bagus. Ya itu tadi dari penanya Iya. itu kan 2 menit ya. Iya. Sama. Oh sama? Ya dari masing-masing bakal calon rektor juga dia memberikan jawaban dikasih waktu maksimal 2 menit. Oke. 2 menit. Tapi berarti misalkan saya bertanya lah ya. Iya. Itu pertanyaan saya 1, tapi untuk semua. Oh iya. Iya kan, Iya, untuk iya. semua berarti untuk 7 bakal calon. Dan masing-masing bakal calon dia memberikan jawaban dengan alokasi waktu maksimal 2 2 menit. menit. Berarti kalau misalkan belum beres dijawab, tapi harus sudah tetap selesai ya Pak ya? Dalam waktu 2 menit itu? Iya, betul. Karena nanti moderator mengatur. Bahkan tadi mungkin flashback ke belakang yang tadi pada saat pemaparan visi misi program kerja yang tadi kami panitia mengalokasikan masing-masing balon itu 10 menit. Iya. Itu sama. Jadi mau tidak mau ya ketika misalkan dia memaparkan visi misi program kerjanya lewat dari 10 menit ya ketika sudah memasukkan waktu 10 menit nanti moderator bahkan kami karena waktu di rapat senat ada masukan Iya. ini panitia bagusnya katanya pakai timer gitu ya. Iya. Betul, nanti kita akan insya Allah usahakan. Sehingga nanti ya mau tidak mau. Misalkan saya memaparkan, bahkan belum ya sebagian itu selesai tidak selesai 10 menit. Nah itu. Sudah, Maka harus nanti beres ya gitu. moderator mengalihkan kepada balon berikutnya. Nah balik lagi tadi ya 2 menit itu ya. Iya. Nah, jadi 2 menit. Kemudian berikutnya adalah di tanggal 24 sendiri jadi ada 2 agenda kegiatan. Oke. Tadi yang pertama adalah sidang Terbuka senat. betul, yaitu pemaparan visi misi. Agenda yang kedua ini yang cukup ya seksi ya ini. Apa itu? Sidang tertutup, sidang senat tertutup. Nah karena tadi kami alokasikan insya Allah mudah-mudahan tidak ada aral mentikan selesai pemaparan dan tanya jawab itu Iya. ya kira-kira di misalkan jam 13.00. Nah nanti dari jam 13 kita rehat dulu sebentar ya, terutama untuk anggota senat. Nah itu untuk melaksanakan sholat dan istirahat. Dan pelaksanaan sidang senat tertutup kita akan mulai di jam 14.00 atau jam 2. Nah agendanya apa tuh? Iya. Ya, Apa tuh Pak agendanya Pak? Nah itu Ya. di sidang tertutup itu kan tadi ada 7 balon tuh. Iya. Nah dari 7 balon kita akan mengambil 3 Oh, berarti calon. langsung Pak? Langsung. Oh. Ya makanya tadi kalau di sidang terbuka itu penyampaian ya supaya juga tadi dari kementerian, kami dari senator dan Iya. sebagainya kita tahu ya masing-masing program kerjanya. Nah di yang kedua di sidang tertutup itu di sidang senat tertutup adalah tadi masih di tanggal 24 ya, Iya. bahkan cuman di jamnya itu, yaitu tadi penentuan, jadi harus menghasilkan 3 calon, bukan lagi balon. Iya sudah calon, Sudah tadi kan calon. 7 balon, Iya. mendagi 3 calon. Oke. Nah itu di sidang senat tertutup. Nah itu ya. Nah kemudian masih di penyaringan, Iya. selanjutnya adalah setelah selesai, katakanlah ya seperti itu, Iya. sidang senat sidang senat tertutup, katakanlah sudah terpilih 3 calon, betul. Nah langkah selanjutnya adalah senat menyampaikan 3 calon itu kepada kementerian. Oh, jadi masih belum dipublikasi ya Pak Masih ya? belum. Oke. Ya, itu kalau kami dari panitia memberikan alokasi yaitu kurang lebih di tanggal 26 Februari sampai 2 Maret. Ya, karena kan tadi 24 sidang terbuka, sidang Iya. tertutup, 25 istirahat, 26 kami insya Allah berangkat ke Jakarta ke kementerian membawa 3 tadi 3 hasil itu, 3 calon rektor. Apa yang dibawa? Pertama ini Oke. supaya ini ya. Oh ya, silakan, Yang pertama silakan. itu adalah berita acara. Berita acara proses penyaringan. Jadi kita bawa. Ya, kemudian yang kedua daftar riwayat hidup masing-masing calon sekarang. Iya. Yang 3 itu. Lalu yang ketiga adalah
visi misi program kerja dari yang calon itu yang terpilih. Itu mungkin ya tadi alokasi waktunya 26 sampai 2 Maret ya, seperti itu. Nah, yang terakhir di tahap kedua ini adalah pengumuman, betul. Baru pengumuman, betul, setelah betul publikasi ya tadi melalui media ya papan pengumuman. Nanti insya Allah kita ini kan ya sebagaimana nanti disampaikan, ada di kampus 1, di kampus 2, mau di media online, kemudian website dan sebagainya. Nah, itu baru 2 tahap. Oke. Ya lumayan. Masih ada berapa tahap lagi tuh, Pak? 2 tahap lagi nih ya. Nah, itu kira-kira insya Allah ya mudah-mudahan ini dipahami. Dan sekali lagi ini yang tadi yang cukup ditunggu-tunggu itu sebetulnya ya betul tanggal 24 itu nanti, karena yang dari 7 balon kita nanti menentukan 3 calon yang akan diputuskan. Oke, mungkin sampai tahap kedua insya Allah ya masih misalnya. Nah, kita masuk ke tahap ketiga. Okay. Nah, tahap ketiga ini adalah pemilihan calon rektor. Pemilihan, kalau tadi makan penyaringan, baru pemilihan. Ya, walaupun memang kan kita sudah punya tuh 3 calon. Nah, cuman kan 1, 2, 3-nya belum kan. Nah, itu maka di pemilihan itu ada juga sidang senat tertutup lagi. Nah, itu diperkirakan di tanggal 3 sampai 6 Maret. Jadi 3 sampai 6 Maret nanti ada sidang senat pemilihan. Iya, sidang senat tertutup. Ada pemilihan tadi yang 3 itu. Sama tadi harus dihadiri minimal 2/3 dari anggota senat, betul. Nah, kemudian dihadiri oleh menteri. Nah, ini sepertinya kemungkinan ya mudah-mudahan datang. Karena ini untuk pemilihan kan. Betul. Dihadiri oleh menteri atau pejabat kementerian yang ditunjuk. Seperti itu. Dan perlu sivitas akademik ketahui dalam pemilihan ini ada suara yang dimiliki. Yang kalau tidak salah itu 35% suara itu dimiliki oleh mahasiswa. Menteri. Menteri. Iya, kementerian itu dia punya suara 35%. Sisanya berarti 65% oleh sivitas akademik. Senat. Oleh Senat. Iya, oleh Senat. Kan sidang tertutup itu ya Senat itu kan kepanjangan tangan dari sivitas akademika. Nah, jadi perlu dipahami bahwa suara Senat itu hanya 65%. 35%-nya betul suara kementerian. Betul itu. Okay. Nah, jadi calon rektor yang memiliki suara terbanyak tadi nanti ditetapkan sebagai rektor ya. Yang ini di sidang tertutup itu nanti hasil pemilihan rektor dituangkan juga sama dalam berita acara. Tuh ya. Kemudian selanjutnya masih di pemilihan itu tahap yang berikutnya adalah Senat sama kayak tadi juga menyampaikan hasil pemilihan calon rektor itu kepada menteri. Atau kuasa menteri. Kami dari panitia mengalokasikan di tanggal 9 sampai 11 Maret lah. Masih di bulan Ramadan ya. Jadi memang agak maraton. Apa yang dibawanya kayak mirip seperti tadi lah. Berita acara hasil pemilihan. Yang kedua adalah daftar riwayat hidup calon rektor terpilih. Kemudian yang ketiga adalah nilai. Nah, ini nilai prestasi kerja calon rektor terpilih selama 2 tahun. Itu tambahannya. Kemudian yang keempat ini adalah keputusan kepangkatan dan jabatan akademik terakhir calon rektor. Atau misalkan apakah dia yang jabatan terakhirnya guru besar atau lektor kepala nanti itu. Nah, selanjutnya adalah pengumuman. Baru yang terakhir itu, Pak. Pengumuman hasil pemilihan calon rektor itu di tanggal 12 Maret lah, seperti itu. Itu 3 tahap. Jadi tahap tadi memang yang paling seksinya itu tadi di tahap kedua di tanggal 24. Kemudian berikutnya adalah tahap yang ketiga pemilihan caleg rektor yang akan dilaksanakan insya Allah tadi di tanggal 3 sampai 6 Maret untuk menentukan ini bahwa
senator atau anggota senat dia mempunyai suara itu hanya 65%, sedangkan sisanya sebesar 35% ya kementerian. Oke. Nah. Berarti lumayan ya Pak ya? Bukan lumayan sih, lebih ke luar biasa sekali tahapannya ya Pak ya? Oh ya betul. Ini tahapannya Sangat kompleks ya Pak ya? Iya. Nah, yang terakhir, Iya. nah ini yang terakhir adalah penetapan dan pelantikan. Nah, ini untuk penetapan dan pelantikan, penetapan dan pelantikan rektor ini untuk tanggal dan bulan panitia Masih tidak ini, itu hanya betul ranahnya kementerian. Jadi misalkan tadi untuk pelantikan calon rektor, kementerian misalkan sudah menentukan, kementerian nanti menghubungi kami dari panitia misalkan siap-siap untuk pelantikan di tanggal berapa dan sebagainya. Apakah kita di Tasik, kalau yang sebelumnya karena Covid kalau nggak salah di kementerian di sana. Nah itu. Kemudian penetapan dan serah terima jabatan itu adalah tahap yang keempat. Jadi penetapan dan pelantikan rektor. Sekali lagi itu bukan ranah kami. Okay. Kami itu sampai tahap ketiga ya Pak ya. Itu. Jadi tentu kami menegaskan ya bahwa seluruh proses ini ya yang dilaksanakan oleh panitia itu kita berpegang pada prinsip. Apa itu prinsipnya? Transparan. Lalu akuntabel dan berkeadilan. Tentu ini semua adalah untuk mewujudkan proses pemilihan rektor yang demokratis dan bermartabat. Oke, wah keren sekali. Keren sekali Bapak penjabarannya ya Pak ya, bagaimana dari proses dari awal sampai tahap terakhir ya Pak ya. Iya. Sangat-sangat kompleks, luar biasa sekali. Ya, ini adalah memang perlu disampaikan sebagai edukasi juga biar halayak rame khususnya sivitas akademika memang seperti inilah tahapannya begitu. Oke. Tapi selama Bapak menjadi ketua pemilihan ini, apakah Bapak memiliki tantangan tersendiri gitu Pak? Ya sebetulnya memang tantangan sih pasti ada ya. Ya seperti tadi ya. Contoh pada saat kita akan melakukan pengambilan nomor urut. Kan dalam detik-detik terakhir nih. Waduh, gimana ini kan? Itu kan salah satu tantangan. Apa yang kami harus lakukan panitia nih? Nah, akhirnya tadi panitia berembuk termasuk meminta konsultasi ke Ketua Senat, dalam hal ini pengarah Profesor Derden, diputuskanlah seperti itu. Jadi sebetulnya tantangan sih ada. Tetapi alhamdulillah semua itu dapat kami lalui dengan dengan cukup bagus lah. Kami karena selalu berkonsultasi baik di internal, kemudian tadi ke eksternal, ke kementerian juga. Alhamdulillah kami sangat direspon sekali dari kementerian itu. Ya seperti itu. Oke. Berarti memang karena banyak sekali proses yang sudah dilalui ya Pak ya. Sangat-sangat kompleks sekali. Tadi kan Bapak menyebutkan bahwa tantangannya itu pasti selalu ada ya Pak ya. Termasuk ketika Bapak ada di situasi di mana bakal calon rektor itu tidak bisa hadir waktu itu. Betul. Panik ya Pak ya? Betul. Aduh panik. Ya pikiran saya ya misalkan 1-2 hari sebelum pelaksanakan sih itu ya. Ini 1 jam sebelum pelaksanaan ini. Luar biasa sekali itu. Berarti kalau misalkan dilihat Pak, tantangannya itu munculnya dari aturan kah, dari kepentingan kah, atau dari ekspektasi orang-orang di luar sana? Gitu, sebetulnya dari aturan sih tidak ada karena kami sekali lagi panitia itu tadi memastikan bahwa proses pemilihan itu rektor itu kan harus berjalan secara adil, transparan, tertib dan sesuai aturan. Apa aturannya? Kami mengacu pada peraturan Senat nomor 2 tahun 2006. Jadi sebetulnya tidak ada tantangan yang cukup berarti. Jadi aturannya sudah jelas sih sebetulnya, tahapannya dan sebagainya sudah jelas. Tinggal kami bagaimana panitia berintegritas lah pada hal itu. Oke. Untuk sejauh ini Pak, pelajaran yang paling penting yang Bapak dapat sebagai ketua pemilihan rektor itu apa? Secara pribadi mungkin juga teman-teman panitia yang lain juga sama, bahwa pelajaran yang diambil dari proses ini adalah menjaga kepercayaan atau menjaga amanah ya, itu jauh lebih sulit daripada menjalankan prosedur. Itu menurut saya ya. Karena
kalau prosedur itu kan bisa dipelajari. Betul. Regulasi aturan itu bisa dibaca. Kayak tadi kan peraturan Senat nomor 2, ya beberapa pasal itu bisa dibaca. Lain kita bisa susun, tapi menjaga amanah itu yang apa itu? Ya tadi harus berintegritas. Pokoknya mah selalu ketika kita berbincang dengan teman-teman panitia yang lain, kita aturannya sudah kita ikut saja. Jangan berpikir apa-apalah gitu ya. Kita ini menjaga integritas betul. Karena susetijalnya kan kita bagaimana bisa menjalankan itu. Itu tadi adalah menjaga kepercayaan atau amanah ini yang diberikan kepada kami khususnya itu dan panitia. Itu yang karena memang dipercayai sebagai ketua tuh lumayan berat ya Pak ya. Iya. Ya terus terang betul, tadinya memang ini prosesnya kan cukup ya di apa namanya banyak hal ya gitu ya. Bahkan senior saya termasuk tadi di panitia itu sendiri kan ada Profesor Dedi lah, ada Profesor Budi kan, makanya mendorong lah terus nunggu rawe cina gitu, saya dukung dari belakang lah. Nah ini kebesarannya luar biasa sehingga saya meyakinkan kami lah dari panitia semua, alhamdulillah betul. Ya jadi ada kolaborasi lah. Betul. Muda dan tua itu alhamdulillah beriringan dan sebagainya, itu luar biasa bagi saya, terharu lah terus terang dan mudah-mudahan sekali lagi proses ini bisa berjalan sampai akhir dengan lancar ya dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan, mendapatkan calon pimpinan yang memang betul-betul yang terpilih seperti itu. Nah Bapak membahas calon pimpinan. Betul. Kalau menurut Bapak, rektor seperti apa yang dibutuhkan Unsil saat ini? Rektor yang apa namanya, yang dibutuhkan oleh Unsil ya. Betul. Sebetulnya memang Unsil itu ya tadi membutuhkan pemimpin ya atau rektor yang sebetulnya tidak hanya dalam tanda kutip pintar ya sebetulnya, tapi dia harus mempunyai tadi sekali lagi integritas, seperti itu. Kemudian mampu menyatukan, nih, karena tadi ya berbagai apa namanya dimensi dan sebagainya lah ya itu tentu menyatukan. Kemudian tentu yang kami harapkan mungkin baik dari dosen, teknik ya mungkin kesejahteraan bisa lebih ditingkatkan ya, apapun itu ya, apalagi kita BLU ya, bahkan mungkin ke depan apa namanya kan Unsil itu ke PTNBH ya, dimana kita harus mempunyai ya sumber-sumber ya income. Rektor yang ke depan sekali lagi dia tidak hanya dalam tanda kutip pintar, tetapi berintegritas, kemudian tadi mampu menyatukan ya. Dan kemudian juga secara manajerial dia kuat, seperti itu ya, kuat. Dan yang tidak kalah penting adalah mempunyai visi untuk membawa Unsil kemana nih? Ya unggul, kita alhamdulillah kan sudah unggul. Bahkan beberapa prodi ini di FKIP ya luar biasa itu kan. Nah ini mudah-mudahan menjalar kepada fakultas-fakultas lain, prodi-prodi lain yang unggul, berdaya saing dan sebagian lain dari kementerian yaitu berdampak seperti itu saja harapannya apa namanya ya rektor itu ya. Jadi berintegritas, mampu menyatukan ya, memperhatikan kesejahteraan ya. Kemudian tadi kuat secara manajerial dan mempunyai visi yang jelas untuk membawa Unsil kemana nih gitu. Luar biasa sekali itu. Yang terakhir mungkin ya Pak ya. Pesan singkat untuk Sivitas Akademika agar lebih peduli pada proses ini. Nah, ini mungkin yang terakhir juga ya. Jadi bahwa pemilihan rektor itu kan bukan sekedar agenda 4 tahunan. Betul. Betul kan? Jadi sekali lagi pemilihan rektor itu bukan sekedar agenda 4 tahunan. Ya, ia adalah penentu arah. Mau kemana tadi Unsil ke depan? Penentu arah, budaya, dan masa depan kampus yang kita cintai ini. Nah itu. Maka oleh karena itu, mari kita kawal proses ini. Betul kan? Oleh semua. Ya. Untuk apa? Tentu dengan kedewasaan. Betul. Ya, tadi dengan integritas dan yang tidak kalah penting adalah kita harus rasa memiliki itu. Jadi itu tidak hanya ya dosen ya, karena pekerjaan kita kan di sini, termasuk juga mahasiswa. Jadi sekali lagi mari kita kawal proses ini sampai akhir untuk supaya dengan cara apa? Jadi dengan kedewasaan, kemudian integritas dan apa namanya rasa memiliki lah seperti itu.
Berarti memang pada akhirnya ya Pak ya, bahwa Betul. pemilihan rektor ini bukan hanya sekadar soal siapa yang terpilih nanti, Betul, betul, betul. tapi tentang bagaimana sebuah kampus menjalani demokrasi, kemudian transparansi ya Pak ya, Iya. dan juga partisipasi gitu ya Nah Pak ya. itu. Oke. Jadi dengan semua sivitas akademika tadi dari dosen, TNI, termasuk mahasiswa, ya mari kita kawal proses ini supaya tadi menghasilkan pemimpin yang legitimated. Itu berkualitas, itu kan yang paling penting kan gitu ya. Maka kalaupun misalkan panitia ada apa, insya Allah lah. Panitia tadi sekali lagi dari awal saya insya Allah lah, karena kita punya aturan yang harus dilaksanakan dan mudah-mudahan kami yakin walaupun tadi panitia itu kan perwakilan dari semua fakultas termasuk misalkan saya ya. Gimana Pak ini kan ada mungkin tadi perwakilan dari fakultas, sementara di fakultas kita ada beberapa orang yang mencalonkan ya itu ya insya Allah mereka semua istiqomah lah ya. Ya itu insya Allah tidak akan apa-apa karena itu tugas dari kami. Betul. Itu semua adalah untuk menjalankan sesuai dengan koridor yang ada seperti itu. Oke, teman bicara, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa proses yang baik itu tidak selalu terlihat sederhana, tapi dari keputusan yang adil, kemudian sering lahir dari pertimbangan yang tidak mudah, begitu. Betul. Terima kasih kepada Ketua Pemilihan Rektor Unsil Sama-sama. 2026-2030 atas keterbukaan dan refleksinya ya Pak Insya ya. Allah mudah-mudahan. Semoga percakapan ini bisa membuat kita mahasiswa, kemudian dosen, ataupun sivitas akademika yang lainnya lebih Ya. peduli bukan hanya Betul. pada hasil, tapi juga pada proses yang melahirkannya. Betul. Oke, terima kasih sudah mendengarkan teman bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.